Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal untuk Pesona Masjid Agung Banten yang disiarkan di TVRI Senin 27 April ya 2020. Oke, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentu saja kalian sudah melihat videonya ya. Kalau belum, kurang lebih seperti ini tadi tayangannya ya. Ini untuk SMP. Jadi eh, tradisi asli Nusantara ini adalah penampakan dari Masjid Agung Banten. Ini adalah bagian interior dari Masjid Agung Banten ya. Terlihat di sini umpaknya atau batu penyangga dari tiang. Ya, ini adalah berbentuk labu. Yaitu masuk dalam pertanyaan. Ya, nah, ini berbentuk ini adalah tiang soko gurunya yang 4 itu, ya labunya lebih besar. Ya, semua tiang disokong seperti ini. Ini adalah reporter kita. Suasana di dalam masjid seperti ini. Jadi setiap hari ribuan peziarah ya datang ke masjid tersebut untuk melakukan ibadah di sana. Nah, suasananya seperti ini, Masjid Agung Banten. Masjid ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin ya pada tahun 1952 sampai 1970 ya. Atapnya itu ada 5 tingkat. Nah, kelihatan ini ada atapnya ya. Kalau kita lihat, nah, atapnya adalah 5 tingkat, tapi 2 tingkat teratas itu kayak hiasan saja. Seperti itu dijelaskan seperti itu. Ya, jadi kayak ada tingkat. Dan kesenian di sana masih berkembang subur. Ya, memang para wali atau para penyebar agama Islam dulunya itu menggunakan budaya untuk menyebarkan agama Islam melalui jalur budaya ya, sehingga terjadilah akulturasi budaya. Masjid ini kalau kita lihat sendiri juga merupakan akulturasi budaya. Di sini lighthouse-nya atau menaranya seperti mercusuar. Kalau dilihat ya kayak mercusuar dari Belanda gitu ya. Memang salah satu dari arsiteknya itu dari Belanda, yaitu Hendrik Lucas ya. Ada yang dari Cina yaitu Cek Binsu, dan ada Raden Sepat dari Nusantara. Jadi memang arsiteknya perpaduan dari ketiga budaya. Ini lihat ininya ya. Kalau kita lihat yang atap yang bertumpuk-tumpuk seperti ini kan kayak pagoda gitu ya. Nah, kita lihat di sini tiang-tiangnya itu jumlahnya itu ada 24 ya, tiang atas atapnya itu. Dan kalau dilihat di situ ada 5 sub itu. Dalam 24 jam ada 5 kali kita sholat 5 waktu. Memang sengaja didesain untuk memberi simbol-simbol tertentu. Ya, ini tempat wudhunya. Ya, nah, ini adalah pendirinya. Ya, Sultan Maulana Hasanuddin. Oke. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya kapal, artinya ya zaman waktu itu kita menguasai laut dan kita mempunyai kapal-kapal yang tangguh ya, dan ini juga berfungsi sebagai ini mercusuar. Ya, menaranya ini sebagai mercusuar, dan catatan-catatan sejarah tentang dari Belanda itu selalu disebutkan mercusuar ini. Artinya sejak dulu itu menjadi ikon. Ya, ini adalah foto zaman dulu sekali. Ya, ini merupakan masjid yang luar biasa. Ya, dari mercusuar itu atau dari menara itu sudah terlihat garis pantai. Jadi ya, ini akan diperlihatkan nanti ya. Nah, ini adalah untuk mimbar khutbahnya ini. Ini adalah kalau desainnya kalau dilihat seperti dari China ya. Ya, ini merupakan hibah ya, sekitar 1.500-an sekian, saya lupa tadi ya. Di sini adalah yang ada tulisan Arab gundul yang menyebutkan siapa yang telah mengibahkannya. Terus tempat imam juga kecil, terus pintu masuk masjidnya itu kecil, sehingga setiap masuk masjid itu harus menunduk ya. Jadi itu semua ada anunya, ada filosofinya tersendiri. Nah, ini waktu menerangkan bagian atap masjid ya. Jadi
Ada berapa ini? Kalau dihitung ke atas ada 5 katanya tadi ya. Oke. Jadi nah suasananya ya. Ya. Oke, rasanya seperti itu dan kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ya, yang nomor satu bukan pertanyaan sih, cuman penjelasan saja. Islam dibawa oleh para wali ke Nusantara dengan nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang. Pelaksanaan pun tak terlepas dari budaya lokal yang ada. Itu sebabnya banyak masjid di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya lokal, ya termasuk Masjid Agung Banten ini. Ya, kondisi masyarakat Banten sebelum masuknya Islam ke daerah tersebut ya kita sudah belajar di sejarah kondisi masyarakat sebelum Islam kita di Nusantara ini sudah ada agama Hindu dan Buddha ya masyarakat masyarakat kebanyakan memeluk agama Hindu dan Buddha ya kebanyakan adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Yaitu adalah agama sebelum Islam. Lah sebelumnya Hindu dan Buddha masih animisme, dinamisme gitu ya. Makna tumpak tiang masjid yang berbentuk labu. Nah, ini adalah simbol kemakmuran di masa lampau ya. Jadi simbol kemakmuran di zamannya. Ya karena dulu memang kerajaan Banten ini kerajaan yang makmur ya dan maju pertaniannya. Jadi kerajaan Banten memiliki pertanian yang maju. Yang maju dan hasilnya melimpah. Oke, sehingga itu labu itu adalah salah satu hasil pertanian yang dijadikan umpak itu artinya simbol waktu dibangunnya masjid itu sedang makmur situasi kerajaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada bagaimana bentuk akulturasi budaya yang terlihat dari Masjid Agung Banten. Ya, ada 3 budaya, ada akulturasi 3 budaya, ya, atau Masjid Agung Banten memiliki akulturasi 3 budaya. Ya. Masjid Agung Banten, ya. Memiliki akulturasi 3 budaya. Kalimatnya kurang enak ya. Intinya terjadi akulturasi 3 budaya. Masjid Agung Banten merupakan perwujudan gitu aja ya. Merupakan perwujudan akulturasi 3 budaya karena memang arsiteknya itu dari 3 negara yang berbeda karena dirancang oleh arsitek dari 3 negara. Ya. Yang pertama dari Indonesia sendiri yaitu Raden Sepat. Ya, Raden Sepat. Yang tentu saja Raden Sepat ini masih karena orang Jawa ya masih dipengaruhi oleh budaya Hindu Buddha. Ya. Terus ada dari Cina Cek Bansu. Ini dari Cina. Dan ada yang dari Belanda yaitu Hendrik Lucas. Itu dari Belanda. Ya. Kalau kita lihat dari arsitektur ininya, arsitektur menaranya,
Ya, kelihatan menaranya itu seperti dari Belanda. Ya, ini terlihat pada menara. Ya, terlihat pada menara. Ini dari Belanda, terus dari Cina ini terlihat pada mimbar. Terus kemudian eh, ininya tadi dari mimbar sama yang kelihatan dari Cina itu dari mimbarnya ya kelihatan tadi ya. Mimbar yang dari Jawa itu mungkin umpaknya. Kita lihat tadi juga ornamennya ya, pintu masuk ya ini dipengaruhi warna-warnanya juga warna-warna cerah. Itu biasanya warna-warna yang dari Cina ya, suka warna-warna cerah, cenderung pilihan warnanya itu merah gitu kan, apa kayak kelenteng gitu kan kebanyakan didominasi warna merah ya. Ya jadi mungkin pilihan warna itu juga pengaruh dari Cina ya, mimbar warna ya. Kalau pintu masuknya ornamennya itu budaya Jawa. Jadi akulturasi ketiga budaya ini yang membentuk keseluruhan dari masjid ya. Oke, rasanya itu cukup ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Masjid Agung, Pesona Masjid Agung Banten. Kita akan ketemu lagi di pertanyaan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.